Swastiastu. Om Anopadrah Protoya Diswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kami dari inti organisasi Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana periode 2019-2020. Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana atau biasa disingkat FMAD UNUD berdiri secara resmi pada tanggal 28 Juni 1992. FMAD UNUD merupakan salah satu organisasi ataupun wadah untuk mahasiswa Hindu yang berada di Universitas Udayana. Adapun visi dan misi dari FMAD UNUD, yaitu visi FMAD UNUD membentuk mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana sebagai kader bangsa yang berkualitas berdasarkan serada. Adapun misi FMAD UNUD adalah menggugah kesadaran mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana melalui peningkatan, penghayatan, dan pengamalan wawasan keagamaan mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana guna meningkatkan potensi diri. Saya, Iputu Agus Padmanegara atau biasa dipanggil Agus Padma dari program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2017. Saya selaku koordinator FMAD UNUD yang ke-24. Koordinator FMAD UNUD dipilih secara langsung dari atau oleh anggota aktif yang hadir pada saat Paruman Agung. Paruman Agung merupakan paruman tertinggi yang ada di FMAD UNUD. Pemilihannya secara demokratis. Adapun tugas-tugas atau beberapa tugas-tugas dari koordinator FMAD UNUD, di antaranya memimpin jalannya paruman-paruman yang ada di FMAD UNUD sesuai isi dari PUPT FMAD UNUD. Paruman-paruman yang dimaksud seperti Paruman Agung, Paruman Pimpinan, Paruman Badan Taksana, Paruman Bidan, dan Paruman Anggota. Tugas lain dari koordinator yaitu menetapkan dan mengontrol tugas serta pembagian kerja Badan Pelaksana FMAD UNUD. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan ataupun hubungan dengan pihak luar atau eksternal juga merupakan salah satu dari tugas koordinator. Dan tugas utama dari koordinator FMAD UNUD yaitu tentunya harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan ataupun program kerja yang dilaksanakan oleh FMAD UNUD. Di dalam melaksanakan tugas, koordinator FMAD UNUD wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban di akhir kepengurusan pada saat atau melalui Paruman Agung dan dilaporkan kepada anggota. Lalu koordinator FMAD UNUD juga memiliki tugas yaitu berwenang untuk menunjuk sekretaris jenderal ataupun sekjen FMAD UNUD, bendahara umum, serta kabid sekbid di FMAD UNUD atas pertimbangan dari Litbang. Nah, FMAD UNUD pada tahun ini telah berusia 28 tahun. Semoga FMAD UNUD semakin jaya. Saya, Imade Adirama Ardita, Fakultas Teknik Angkatan 2017, selaku Sekretaris Jenderal Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Sekretaris Jenderal dipilih langsung oleh Koordinator FMAD UNUD. Sekretaris Jenderal merupakan salah satu unsur yang membantu koordinator dalam menjalankan kegiatan organisasi. Adapun tugas-tugas dari Sekretaris Jenderal FMAD UNUD antara lain mengkoordinir kegiatan operasional sehari-hari organisasi dan menggantikan koordinator FMAD UNUD dalam memimpin organisasi bila koordinator berhalangan menjalankan tugasnya. Saya Niputu Dewi Kristiani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2017 selaku Bendahara FMAD UNUD. Bendahara FMAD UNUD dipilih langsung oleh koordinator terpilih. Nah, adapun tugas Bendahara FMAD UNUD yaitu mengkoordinasikan, mengatur, dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan.
Selain itu, Bendahara FMAD Unut juga bertugas menggantikan Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal berhalangan hadir sesuai dengan paruman pimpinan. Om Santi 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 Om. Ikang Dharma Inaranan Widi. Dharma Raksati Raksita. Satyam Ewa Jayate. Om Swastiastu. Litbang merupakan lembaga struktural FMAD Unut yang berkoordinasi langsung dengan penasihat serta koordinator. Litbang bertugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, advokasi organisasi, serta kaderisasi yang hasilnya disampaikan langsung kepada koordinator. Inti organisasi dan Litbang bersama-sama membentuk susunan badan pelaksana. Dalam melaksanakan program kerja, inti organisasi serta Litbang turut serta dalam membentuk konsep serta melaksanakan program kerja. Adapun anggota Litbang dalam periode ini berjumlah 7 orang, yaitu
Saya Imadi Setiawan selaku Ketua Bidang Bina Dharma Fungsionaris FMAD Unut tahun periode 2019-2020. Bidang Bina Dharma merupakan bidang yang bertanggung jawab untuk menghayati dan meningkatkan ajaran-ajaran agama, khususnya agama Hindu serta nilai-nilai budaya. Saya Kadek Gitari Agustin dari Fakultas Pertanian Angkatan 2018 selaku Sekretaris Bidang Bina Dharma. Adapun program kerja lanjutan Bidang Bina Dharma yaitu yang pertama, maturan rutin di Sekretariat FMAD Unut, yang kedua, persembahyangan bersama, yang ketiga, Gema Bakti Saraswati, yang keempat, Siwaratri, yang kelima, Dharma Yatra, yang keenam, Galungan dan Kuningan, yang ketujuh, Dharma Santi Penyepian, yang kedelapan, pelatihan menjahitan dan kelengkapan upakara, dan yang kesembilan, pelatihan Dharma Gita. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayuwira Kusmawadani. Saya merupakan anggota Bidang Bina Dharma dan merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Udayana Angkatan 2020. Dalam Bidang Bina Dharma terdapat beberapa program kerja, diantaranya Gema Bakti Saraswati dan pelatihan Dharma Gita. Gema Bakti Saraswati merupakan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Raya Saraswati, dan di dalamnya terdapat beberapa kegiatan, diantaranya Maya, Persembahyang Bersama, Malam Sastra, dan Banyu Pinaru. Sedangkan pelatihan Dharma Gita merupakan pelatihan yang rutin dilaksanakan 1 bulan sekali dengan mengajak mahasiswa Universitas Udayana, anggota aktif maupun fungsionaris. Guna pelatihan Dharma Gita ialah untuk melestarikan budaya Bali. Sekian pemaparan beberapa program kerja yang saya mau. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ekayani. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Angkatan 2018. Di sini saya menjabat sebagai anggota Bidang Bina Dharma yang bertanggung jawab atas 2 program kerja, yaitu Siwalatri FMHD Unut 2020 dan Persembahyangan Bersama. Siwalatri merupakan salah satu hari raya Hindu yang diperingati setiap 1 tahun sekali, yaitu pada saat Purwaning Dilam Kapitu. Siwalatri FMHD Unut tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Januari 2020 yang bertempat di Pura Tirta Taman Nunggul, Sangeh, Bandung. Adapun tujuan dari kegiatan ini salah satunya adalah untuk menjalin persaudaraan antara seluruh sivitas akademika Universitas Udayana dan sebagai wadah pelestarian budaya. Bentuk kegiatan dari pelaksanaan Siwalatri ini terdiri dari persembahyangan bersama, Gembur Sastra Siwalatri, Dharma Gita, Makemit, Ngayah, dan Melukat. Peserta yang ikut adalah mahasiswa Hindu Universitas Udayana. Adapun program kerja selanjutnya adalah persembahyangan bersama. Tujuan dari pelaksanaan persembahyangan bersama ini adalah untuk meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kegiatan persembahyangan bersama ini dilaksanakan di berbagai pura dengan agenda kegiatan yaitu persembahyangan bersama dan melukat. Peserta yang ikut yaitu seluruh mahasiswa Hindu Universitas Udayana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Program kerja berikutnya dari Bidang Bina Dharma adalah Dharma Yatra. Dharma Yatra sendiri merupakan program kerja yakni melaksanakan perjalanan suci atau maturan ke setiap pura-pura yang ada di Bali maupun di luar Bali. Dharma Yatra sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan serada bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, Dharma Yatra juga memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama anggota fungsionaris Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Tidak berhenti di situ saja, tujuan lain dari Dharma Yatra adalah untuk menambah wawasan setiap anggota fungsionaris untuk lebih mengenal lagi sejarah maupun hal lainnya dari setiap pura yang ada di Bali maupun di luar Bali. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Iwayan Putra Wijnana dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana Angkatan 2018. Di sini saya sebagai anggota bidang Bina Dharma. Dharma Santi Penyepian merupakan salah satu program kerja dari bidang Bina Dharma Forum Persaudaraan Hindu Universitas Udayana. Dharma Santi Penyepian bertujuan untuk memperingati Hari Raya Nyepi tahun Saka 1942. Pada kepengurusan kali ini, Dharma Santi Penyepian mengambil konsep perlombaan yang dimana karena pandemi COVID-19 jadinya diubah menjadi bakti sosial. Bakti sosial ini bertujuan untuk membantu para garda terdepan dalam mengatasi atau menanggulangi pandemi COVID-19. Adapun bentuk logistik yang diberikan berupa sarung tangan medis dan masker medis. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 30 April 2020 yang dimana dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Udayana dan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. Sekian salah satu program kerja yang telah saya sampaikan dari bidang Bina Dharma Forum Persaudaraan Hindu Dharma Universitas Udayana. Om Santi 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 Om Satyam Ehwajati. Saya, I Gusti Ayu Agung Pratiyoni, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Angkatan 2018. Adapun program kerja dari bidang Bina Dharma selanjutnya yaitu pelatihan menjejahitan dan kelengkapan upekara, yang bertujuan untuk memfokuskan kepada anggota aktif dan fasib untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka. Dan pelatihan ini dilakukan 2 bulan sekali, yang bertempat di Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Dan pada pelatihan menjejahitan ini difokuskan kepada para perempuan dan kelengkapan upekara difokuskan kepada laki-laki. Sekian dari saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Agus Marjana selaku Ketua Bidang Bina Warga FMAD UNUD periode 2019-2020. Dan perkenalkan, saya Nuwayan Widayustiari selaku Sekretaris Bidang Bina Warga FMAD UNUD periode 2019-2020. Bidang Bina Warga memiliki moto bidang yakni Paras-Paras Sarponanya, yang artinya cinta kasih dan kerjasama sebagai landasan atau alas untuk mewujudkan dan mempererat tali persaudaraan. Bidang Bina Warga merupakan bidang yang memiliki tugas dan wewenang untuk mempererat rasa persaudaraan, persahabatan, serta kerjasama antar anggota aktif, fungsionaris, anggota fasib, serta alumni di dalam ruang lingkup Universitas Udayana, sehingga terwujud rasa menyama braya antar anggota Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Adapun 3 C yang terdapat dalam bidang Bina Warga, yakni yang pertama, si personalia, yang kedua, si minat dan bakat, dan yang terakhir, si kaderisasi. Yang pertama, yakni si personalia. Si ini membidangi kegiatan-kegiatan untuk mempererat rasa persaudaraan antar anggota FMHD UNUD dan membidangi kegiatan-kegiatan yang berbau hiburan untuk mengurangi rasa jenuh selama berorganisasi. Yang kedua, yakni si minat dan bakat. Si minat dan bakat membidangi kegiatan-kegiatan untuk menyalurkan minat dan bakat para anggota FMAD UNUD, baik dalam bidang seni maupun olahraga. Yang terakhir yakni si kaderisasi. Si kaderisasi membidangi kegiatan-kegiatan dalam hal perekrutan anggota FMHD UNUD dan membentuk kader-kader yang nantinya melanjutkan kepengurusan FMHD UNUD. Om Swastiastu.
Saya Kadek Wira Adinata selaku anggota bidang Bina Warga FMAD Unut periode 2019-2020. Di sini saya dipercaya sebagai pemegang tanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan Hari Keakraban yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan anggota aktif, fungsionaris dan alumni FMAD Unut, dan pelaksanaan kegiatan rekreasi bersama yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar fungsionaris FMAD Unut dan menghilangkan rasa penatan di dalam berorganisasi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Saya Cokorda Istri Yunda Rahmadewi selaku anggota bidang Bina Warga FMAD Unut tahun 2019-2020. Di sini saya bertanggung jawab sebagai penyelenggara ulang tahun fungsionaris FMAD Unut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan dari masing-masing fungsionaris FMAD Unut. Kegiatan ini dilakukan dengan rasa kekeluargaan dan dilaksanakan dengan cara sederhana. Om Swastiastu. Saya Nikade Risnayanti, anggota bidang Bina Warga periode 2019-2020, dipercaya sebagai penanggung jawab pelatihan tabuh. Adapun tujuan dari pelatihan tabuh yaitu meningkatkan keterampilan anggota FMAD Unut dalam bidang kesenian, khususnya seni tabuh, dan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti ngayah, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Udayana. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Nilo Putu Ganggara Hayu selaku anggota bidang Bina Warga FMAD Unut periode 2019-2020. Di sini saya dipercaya sebagai pemegang tanggung jawab pelatihan tari yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota FMAD Unut dalam bidang kesenian, khususnya tari, sehingga nanti mampu untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan Universitas Udayana, baik di luar maupun di dalam. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Ana Agung Dewi Permasari selaku penanggung jawab Dharma Pengasraman Anggota dan Paruman Agung. DPA atau Dharma Pengasraman Anggota merupakan salah satu program kerja dari bidang Bina Warga, di mana DPA merupakan kaderisasi tingkat menengah yang dimiliki oleh FMAD Unut. Adapun tujuan dari DPA yang pertama yaitu memberikan gambaran umum tentang FMAD Unut. Yang kedua yaitu menjalin keakraban antar mahasiswa Hindu Universitas Udayana. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepekaan dan kesadaran mahasiswa Hindu tentang masalah, khususnya masalah kehinduan atau keumatan. PA atau Paruman Agung merupakan kaderisasi tingkat lanjutan yang dimiliki oleh FMAD Unut, di mana tujuan dari PA yang pertama yaitu mengetahui kinerja kepengurusan FMAD Unut periode 2019-2020. Yang kedua yaitu menentukan landasan organisasi yang relevan dan kuat untuk organisasi ke depan. Yang ketiga yaitu meninjau kembali dan membahas PUPT FMAD Unut, GBH FMAD Unut, dan pokok-pokok pikiran FMAD Unut. Yang keempat yaitu memilih dan menetapkan koordinator FMAD Unut
dan juga Ketua Litbang FMAD Unut periode 2020-2021, dan yang terakhir yaitu mewujudkan jiwa demokrasi dalam berorganisasi. Sekian penjelasan dari DPA dan PA. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilus Sarastika, anggota bidang Bina Warga FPMHD Unut 2019-2020. Saya selaku penanggung jawab Diklat Manajemen Organisasi dan Mahasiswa Upanayana 2020. DMO atau Diklat Manajemen Organisasi merupakan kaderisasi tingkat lanjut bagi kader FPMHD Unut. Adapun tujuan dari Diklat Manajemen Organisasi ini yaitu yang pertama adalah membentuk kader yang memiliki jiwa militansi terhadap Hindu. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan tentang organisasi FPMHD Unut. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan jiwa kepemimpinan kader FPMHD Unut. MU atau Mahasiswa Upanayana merupakan kaderisasi tingkat awal bagi mahasiswa baru Universitas Udayana. Adapun tujuan dari Mahasiswa Upanayana ini adalah untuk mengenalkan organisasi FPMHD Unut kepada mahasiswa baru. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi antar mahasiswa Hindu di lingkungan Universitas Udayana. Berikutnya tujuan dari Mahasiswa Upanayana yaitu sebagai prosesi awal bagi mahasiswa Hindu dalam melaksanakan swadharmaya sebagai mahasiswa. Lalu yang terakhir yaitu sebagai momen memohon izin kepada Ide Sang Yang Widiwasa selama mengikuti perkuliahan di Universitas Udayana. Paras Sarpanaya. Bina Warga Jaya. Sekian perkenalan dari bidang Bina Warga. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Satyam Ewa Jayate Jaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari bidang umum. Saya Kadek Joni Wiranata sebagai Ketua Bidang Umum. Dan saya Kadek Intan Mayani sebagai Sekretaris Bidang Umum. Om Samaiwa Akutih Samana Hirdayaniwa Samana Astu No Namo Yatawa Susahati. Yang artinya, Om ya Tuhan, samalah hendaknya tujuan kami, samalah hendaknya hati kami, sama pula lah hendaknya pikiran kami. Semoga dapat hidup bahagia bersama-sama. Bidang umum merupakan salah satu bidang yang terdapat dalam kepengurusan Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Bidang umum memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam administrasi dan urusan rumah tangga organisasi. Bidang umum itu sendiri terbagi atas fungsi, diantaranya adalah si kesekretariatan dan si rumah tangga. Si kesekretariatan bertanggung jawab dalam administrasi anggota termasuk fungsionaris dan alumni, surat masuk, surat keluar, perpustakaan, dan lingganing kayu. Sedangkan si rumah tangga bertanggung jawab untuk mengurus sekretariat organisasi seperti perawatan inventaris, peminjaman inventaris, payah seragam, dan forum persaudaraan mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Di mana dua si ini sekaligus menjadi program kerja bidang umum, diantaranya administrasi anggota, fungsionaris dan alumni, administrasi dan surat menyurat, pelatihan administrasi, administrasi inventaris, Perpustakaan Satyam Ewa Jayate, Lingganing Kayun, Payas Raga, dan Hari Ulang Tahun Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Adi Anantayoga. Saya anggota dari bidang umum FPMHD Udayana. Saya selaku koordinator Payas Raga. Payas Raga itu sendiri dilaksanakan 2-3 kali dalam setahun yang bertujuan untuk memperindah, merawat apa saja yang berada di forum. Tempat pelaksanaannya berada di sekretariat FPMHD di Jalan SMA 3. Prokernya itu sendiri bertujuan untuk mengecek segala barang-barang yang berada di forum dan memperbaiki barang-barang forum apabila ada yang rusak. Pelaksanaan itu sendiri dilaksanakan oleh semua anggota aktif FPMHD Udayana
FMAD Udayana. Sudah sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Prameswari Sawadi Dewi. Di sini saya salah seorang anggota bidang umum fungsionaris Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Saya dipercaya sebagai koordinator dari dua bentuk kegiatan, yaitu yang pertama Perpustakaan Satyam Eva Jayate dan yang kedua Lingganing Kayun. Untuk kegiatan yang pertama yaitu Perpustakaan Satyam Eva Jayate, bentuk kegiatannya adalah menyediakan buku bacaan agama Hindu maupun buku bacaan umum, serta mengurus mengenai peminjaman, penambahan, dan perawatan koleksi buku yang ada, dan menetapkan sanksi sebesar Rp1.000 kepada orang atau mahasiswa yang menghilangkan ataupun merusak buku. Untuk tujuan kegiatan ini yaitu melestarikan budaya membaca di kalangan mahasiswa dan pemanfaatan informasi yang ada. Untuk sasaran kegiatan ini yaitu seluruh mahasiswa Hindu di Universitas Udayana. Untuk kegiatan yang kedua yaitu Lingganing Kayun, bentuk kegiatannya adalah menuliskan unek-unek baik kritik, kesan maupun keluh kesah di buku Lingganing Kayun yang tujuannya demi kemajuan FMHD UNUD. Untuk tujuan kegiatannya yaitu untuk meningkatkan kepekaan anggota terhadap permasalahan yang ada di organisasi. Untuk sasaran dari kegiatan ini yaitu seluruh anggota Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Untuk pelaksanaan dari dua kegiatan yang tadi yaitu di Sekretariat FMHD UNUD. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Anobhadra Kereta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya Gusti Eko Mangfriska Serdevi selaku anggota Fungsionaris Forum Persaudaraan Mahasiswa Universitas Udayana, bagian Bidang Umum Administrasi dan Surat Menyurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu surat menyurat, apa tujuan dari surat menyurat, kemudian bentuk kegiatannya dan sasarannya. Baik, surat menyurat adalah kegiatan penanganan surat masuk dan surat keluar yang meliputi penerimaan, penggolongan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Tujuannya yaitu menerbitkan administrasi surat masuk dan surat keluar. Kemudian bentuk kegiatannya yaitu yang pertama ada pencatatan surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, pengarsipan surat-surat yang berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal. Yang ketiga, pengarsipan surat masuk dan surat keluar di Google Drive. Dan yang terakhir yaitu pengarsipan semua surat di akhir kepengurusan menjadi satu jilid. Dan yang terakhir yaitu sasarannya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu surat masuk dan surat keluar. Baik, sekian penjelasan saya mengenai administrasi dan surat menyurat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya, Bande Gede Bagus Karismawan, Koordinator Administrasi, Fungsionaris, Anggota Aktif dan Alumni di bidang umum. Bidang saya memiliki tujuan untuk menertibkan administrasi, anggota aktif, fungsionaris, dan alumni, serta untuk mendata komunikasi anggota aktif, fungsionaris, dan alumni. Kegiatan yang dilakukan oleh bidang saya adalah 1. Pendataan dan pembukuan untuk anggota aktif, fungsio, maupun alumni. Yang kedua, penomoran untuk seluruh anggota aktif. Yang ketiga, pembuatan buku data fungsio MPMHD UNUD. Dan yang terakhir adalah untuk pembuatan foto fungsionaris FPMHD UNUD. Sasaran dari kegiatan saya adalah seluruh anggota aktif, fungsionaris, dan alumni FPMHD UNUD. Sekian yang saya sampaikan, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dana Pratama Putra. Di sini saya sebagai anggota dari bidang umum kepengurusan periode tahun 2019-2020. Di sini saya sebagai penanggung jawab dari administrasi inventaris yang bertugas untuk mencatat seluruh barang inventaris yang ada di forum, termasuk pencatatan keluar masuknya barang inventaris yang dipinjam, pembuatan surat peminjaman inventaris, dan pembuatan struktur organisasi. Selain itu juga, sini saya bertanggung jawab sebagai penyelenggara HUT FPMHD
yang jatuh pada tanggal 28 Juni, yang pada tahun ini FMAD Unut telah berusia 28 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Iwan Pratama, anggota bidang hukum Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana periode 2019-2020. Di sini, saya dipercaya menjadi koordinator kegiatan pelatihan administrasi Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Pelatihan administrasi merupakan salah satu kegiatan wajib yang dipegang oleh Bidang Umum Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Pelatihan administrasi ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan seluruh fungsionaris, khususnya Kabid dan Sekbid FMHD Unut tentang bidang administrasi. Pelatihan administrasi ini turut menghadirkan narasumber-narasumber yang telah ahli di bidang khususnya administrasi. Pelatihan administrasi ini dilaksanakan sebanyak 2 kali selama 1 periode, di mana pelatihan pertama yang diikuti oleh Kabid dan Sekbid, sedangkan pelatihan kedua diikuti oleh seluruh fungsionaris FMHD Unut. Dengan adanya pelatihan administrasi ini, diharapkan mampu memberikan ilmu kepada seluruh fungsionaris tentang bidang administrasi, sehingga bisa diterapkan di kehidupan masyarakat selanjutnya. Pelatihan administrasi ini dilaksanakan dengan komunikasi 2 arah, di mana pemateri akan memberikan pelatihan yang akan diteruskan oleh peserta untuk melakukannya. Sekian pemaparan tentang pelatihan administrasi FMHD Unut. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Satyam Eva Jayate Jaya. Demikianlah perkenalan dari bidang umum. Matur suksema, Satyam Ewa Jayate Jaya. Om Santi 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 Om. Bidang usaha dan dana adalah salah satu bidang yang ada di kepengurusan FMHD Unut periode 2019-2020. Bidang ini memiliki tugas untuk mengelola usaha-usaha yang ada di internal organisasi dengan tujuan untuk menambah kas atau dana FMHD Unut. Oleh karena itu, anggota dari bidang usaha dan dana harus memiliki jiwa kewirausahaan, kreatif, inovatif, dan juga memiliki kerjasama tim yang baik. Salah satu hal yang penting di bidang usaha dan dana ialah keikhlasan atau layak dalam menjalankan usaha-usaha yang dilakukan untuk menambah keuangan organisasi. Oleh karena itu, bidang usaha dan dana memiliki kreatif dalam menangani semua dana yang dibutuhkan oleh FMHD untuk memperlancar program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FMHD. Moto bidang usaha dan dana adalah keikhlasan, ketertiban, kedisiplinan waktu, dan kebersamaan demi kemajuan. Saya selaku Ketua Bidang Usaha dan Dana memiliki tugas untuk mengontrol beberapa program kerja. Yang pertama adalah kemeja fungsionaris, kemudian jaket FMHD Unut, kaos atau polo FMHD Unut, pelatihan kewirausahaan, dan malam tanda kutip. Saya sebagai Sekretaris Bidang Usaha dan Dana menaungi beberapa program, yaitu penjualan makanan dan minuman, tabungan, dan penjualan merchandise. Kalian haus? Oh iya, kalian tak tahu di FMHD Unut ada program kerja dari bidang usaha dana, yaitu penjualan makanan dan minuman. Nah, program ini merupakan program lanjutan dari FMHD Unut yang dimana bertujuan untuk menambah kas dari FMHD Unut, yang mana
benar-benar worth it dan benar-benar affordable banget buat mahasiswa seperti kalian ini. Harganya itu cuma 50.000 aja loh, kan? Oh, bagus banget buat kuliah ataupun jalan-jalan, kalian pasti suka banget. Oke, untuk yang kedua, kita punya gantungan kunci seperti yang kalian lihat. Jadi gantungan kuncinya di sini berbahan dasar akrilik bolak-balik. Jadi pastinya kokoh dan kuat. Harganya pun cuma 15.000-an aja loh. Murah banget kan? Murah banget pastinya. Dan pastinya ini benar-benar worth it banget. Dan yang terakhir, aku punya buku. Bukunya di sini sebenarnya kita punya 6 judul buku, tapi di sini aku cuma bawa satu yang paling best seller dari kita, yaitu Kitab Pegawan Bintang Menurut Aslinya. Dan ini versi mininya. Dan harganya itu sesuai kantong mahasiswa, cukup 50.000-an aja kalian udah bisa ngedapetin buku ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini mini, jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Walaupun ini sangat mudah dibaca dan sesuai kantong mahasiswa juga. Jadi gimana? Ada yang berminat? Kita bisa lihat di mana nih? Oh ya, kalian bisa cari di forum FPM AD Unut sendiri di SMA 3 dan hubungi aku, Feby, sebagai PT. Makasih ya informasinya. Saya sebagai pemegang program kerja tabungan bidang usaha dana FMAD, di mana program kerja tabungan merupakan program kerja lanjutan dari bidang usaha dana yang membantu mewadahi fungsionaris dan anggota aktif FMAD Unut dalam mengolah keuangan mereka dengan baik. Selain itu, kami juga memberikan informasi mengenai tips dan trik yang kami sebut dengan KTBUD, di mana KTBUD itu merupakan singkatan dari edukasi tabungan dari bidang usaha dan dana. Dan kami memberikan edukasi berupa tips dan trik manfaat mengolah keuangan dengan baik dan benar melalui tabungan. Di sini saya sebagai orang yang dipercaya untuk memegang program pelatihan kewirausahaan akan menjelaskan tentang pelatihan kewirausahaan itu sendiri. Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu program kerja dari FMAD Unut yang berkualitas maja, artinya terbukti untuk dilakukan. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan kewirausahaan ini adalah untuk melatih dan mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para generasi muda, terutama dari kalangan anggota aktif FMAD Unut, untuk mengembangkan ilmu-ilmu mereka dan juga bagi mereka yang ingin melanjutkan karir di bidang kewirausahaan, maka pelatihan ini akan sangat penting bagi mereka. Selanjutnya, pelatihan kewirausahaan ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pemberian materi. Dalam pemberian materi ini, para panitia dari pelatihan kewirausahaan akan mengundang para narasumber yang telah berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya, para peserta akan ditugaskan untuk membuat bisnis plan ataupun proposal dan juga ditugaskan untuk membuat produk dari usaha mereka. Selanjutnya, para peserta akan diminta untuk mempresentasikan di depan para juri tentang bisnis plan ataupun produk yang telah mereka buat. Bagi para peserta yang memiliki bisnis plan yang dianggap layak, maka akan diberikan hadiah oleh FMAD Unut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang pelatihan kewirausahaan. Terima kasih. Di sini saya sebagai penanggung jawab Malam Dengan Bumio 2020. Malam Dengan Bumio yaitu malam penggalangan dana dalam bentuk baca yang bertujuan untuk mempunyaikan dana, sebagian besar dananya itu ke Budel, dan sasaran dari kegiatan ini yaitu pedagang lokal asli. Di sini saya akan menjelaskan 3 program kerja. Yang pertama adalah kemeja fungsionaris, yang kedua jaket FMAD Unut, dan yang terakhir kaos atau polo FMAD Unut. Kemeja fungsionaris adalah program kerja yang dilaksanakan untuk menjadi ciri fungsionaris pada periode tahun ini khususnya. Kemudian sasarannya juga khusus untuk fungsionaris pada tahun 2019-2020. Untuk jaket FMAD Unut dan juga kaos atau polo FMAD Unut, bentuk kegiatannya adalah melalui kegiatan pre-order dari official account FMAD Unut dengan sasarannya seluruh sivitas akademika Universitas Udayana serta alumni FMAD Unut, dengan tujuan kegiatannya untuk sebagai ciri atau ciri FMAD Unut serta menambah kas atau dana FMAD Unut. Perkenalkan, nama saya Alia Safitri dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Angkatan 2018.
Di sini saya dipercaya sebagai Ketua Bidang Advokasi Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana periode 2019-2020. Bidang advokasi merupakan salah satu bidang yang ada di FPMAD UNUD. Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh bidang advokasi yaitu memfasilitasi aspirasi mahasiswa Hindu dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada, baik dari segi sosial, budaya, dan agama yang ada di lingkungan Universitas Udayana maupun yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian, misi yang diemban oleh bidang advokasi yaitu meningkatkan kepedulian, kepekaan, dan daya kritis mahasiswa Hindu dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada melalui tulisan dalam bentuk riset, kemudian kajian, dan diskusi. Halo teman-teman, Tiang Intan Adinda dari Program Studi Sastra Inggris 2018 dan Tiang merupakan Sekretaris Bidang Advokasi FPMAD UNUD periode 2019-2020. Nah, bidang advokasi dengan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi berperan dan berkontribusi secara nyata dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal intelektual atau keilmuan. Moto yang dipegang oleh bidang advokasi yaitu Ksatria Rajanya, yang berarti seorang pemimpin diciptakan untuk melindungi rakyat. Moto ini menegaskan bahwa mahasiswa Hindu merupakan calon pemimpin masa depan yang akan memberikan dedikasi terbaiknya dalam berkarya demi dan berlandaskan Dharma. Adapun program kerja bidang advokasi FPMAD UNUD periode 2019-2020 yaitu yang pertama dan bersifat utama adalah kajian, atau lebih lengkapnya disebut penyikapan dan pengkajian masalah agama, kehinduan, adat, budaya, sosial, dan kearifan lokal Bali. Yang kedua ada pelatihan retorika. Yang ketiga ada aspirasi mahasiswa Hindu. Keempat ada diskusi akhir tahun. Dan yang terakhir ada bakti sosial Tri Citakarana. Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nikutu Febrianita Santi, bisa dipanggil Febri. Saya mahasiswa program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan merupakan salah satu bagian dari fungsionaris FPMAD UNUD. Di sini saya ingin sharing tentang proker saya di bidang advokasi bersama rekan saya Ayu Duningsih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu kajian dan kemudian apa sih fokus utama, tujuan, serta proses pembuatan. Jadi kajian itu merupakan proses mengkaji atau menelaah lebih dalam lagi terhadap suatu permasalahan. Berhubung kita adalah organisasi Hindu, jadi fokus utama kita adalah penyikapan dan pengkajian terhadap masalah Hindu, baik itu budaya, sosial, ataupun kearifan lokal di Bali, serta juga adat istiadatnya. Terus juga tujuan dari program kerja ini adalah sebagai bentuk kontribusi dalam memecahkan masalah, baik itu agama, sosial budaya, dan kearifan lokal Bali. Selain itu, untuk menjaga dan mengawal kelestarian agama Hindu, adat, sosial, dan kearifan lokal Bali. Mengenai proses pembuatan kajian ini, jadi kajian ini dilakukan selama 1 triwulan sekali atau setiap 3 bulan sekali. Jadi kami sebelumnya membuat tim, kami akan menentukan tema, kami akan menentukan permasalahannya yang akan kami angkat. Kemudian setelah kami mendapatkan permasalahan, kami akan membawa permasalahan tersebut ke ranah diskusi, baik itu online ataupun offline. Offline-nya itu dengan duduk bersama. Lalu setelah informasi dirasa cukup, kami juga melakukan riset dan wawancara tambahan kepada pihak yang memang berkompeten di bidangnya. Setelah informasi dirasa cukup, barulah kami menulis kajian tersebut. Nah, untuk kajian-kajian yang sudah terbit akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu, dan kalian juga bisa baca di official account FPMAD Baik, mungkin segitu aja dulu sharing-sharing dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh PJ-PJ selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Febri. Perkenalkan kembali, nama saya Kadea Ayu Duningsih, biasa dipanggil Ayu, dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Di sini saya sebagai anggota dari bidang advokasi yang kebetulan menjadi PJ kajian bersama rekan saya Febri Aspetasari. Adapun kajian yang telah kami selesaikan dalam kepengurusan FMAD UNUD 2019-2020 yaitu terdapat 4 kajian, yang dimana kajian pertama itu mengenai Pura Gegelang yang sempat kami diwatakan dikarenakan menjadi objek lelang dari bank, dimana Pura Gegelang ini berada di Kabupaten Bangli. Pada triwulan kedua, kami membuat kajian mengenai esensi dan komersialisasi dari lontar, di mana lontar merupakan manuskrip atau karya sastra Hindu Bali yang wajib untuk dilestarikan. Pada triwulan ketiga, kami membuat 2 kajian sekaligus, yaitu tentang esensi perayaan Hari Raya Nyepi Hindu di Bali, di mana kajian ini diterbitkan sehari sebelum Hari Raya Nyepi dilaksanakan, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan bagi para pembaca dalam melaksanakan tata data penyepian. Masih pada triwulan ketiga, kami membuat kajian mengenai dampak COVID-19 terhadap kegiatan keagamaan di Bali. Pada triwulan kali ini sekaligus menjadi triwulan terakhir atau triwulan kelima dalam kepengurusan FMAD UNUD 2019-2020, yaitu kami masih mendiskusikan tentang tema yang diangkat dalam membuat kajian ini. Adapun dalam membuat kajian tentunya kita memiliki pesan dan kesan, di mana banyak pengalaman yang kami dapatkan. Adapun kesannya yaitu pada triwulan pertama sekaligus perdana kami dalam membuat kajian, itu kami sangat kesulitan dikarenakan kami belum mengetahui apa itu kajian. Akan tetapi berkat dari dukungan teman-teman, berkat bantuan teman-teman, kami bisa menyelesaikan kajian itu dengan baik sekaligus dengan kajian-kajian berikutnya. Untuk pesannya, para teman-teman jangan lupa untuk mampir di web Simawa atau web FMAD UNUD untuk membaca kajian dari kami. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah membantu menyukseskan dalam pembuatan kajian kami. Dan dari kami, dari saya pribadi, saya sangat puas terhadap hasil yang saya selesaikan bersama teman-teman dikarenakan itu menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi kami. Baik, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Maharani, akrab disapa Rani dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam forum persaudaraan mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana, saya merupakan salah satu anggota dari bidang advokasi yang dipercaya sebagai core kegiatan program kerja pelatih retorika. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin membahas mengenai apa yang dimaksud dengan retorika. Pada masa Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi, retorika dikenal sebagai sebuah ilmu, di mana pada awal dipraktikannya retorika bertujuan untuk mempersuasi. Mempersuasi di sini diartikan sebagai upaya untuk meyakinkan pendengar akan suatu kebenaran gagasan terhadap satu topik yang dikemukakan. Jadi dapat diartikan bahwa pelatih retorika adalah suatu upaya untuk melatih diri dalam teknik berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Pelatih retorika yang diadakan oleh bidang advokasi memiliki 5 subtema. Yang pertama adalah pelatihan retorika dalam bidang audiensi, kedua pelatihan retorika dalam bidang presentasi, ketiga pelatihan retorika dalam bidang master of ceremony atau MC, keempat pelatihan retorika dalam bidang debat, dan yang kelima adalah pelatihan retorika dalam bidang kepemimpinan. Masing-masing dari subtema tersebut dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi saling berbagi ilmu atau sharing, yang kedua adalah sesi praktik. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia FMAD UNUD, khususnya dalam seni berbicara. Sasaran peserta pelatihan retorika ini adalah fungsionaris dan juga anggota aktif dari FMAD UNUD sendiri. Kemudian, kapan saja pelatihan retorika ini dilaksanakan? Pelatihan retorika dilaksanakan setiap bulan dengan waktu dan tempat yang menyesuaikan. Kami dari bidang advokasi ingin menciptakan suatu pelatihan retorika yang tidak memaksa, bersifat fleksibel, dan menciptakan suatu iklim yang menyenangkan bagi para sobat retorika. For your information, sobat retorika adalah sebutan kami bagi para peserta retorika. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, nama saya Ninyoman Primatika Demida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Angkatan 2018. Saya sendiri dari anggota bidang advokasi Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana, di mana saya akan menjelaskan beberapa dari program kerja dari bidang advokasi di FMAD UNUD, di mana di sini terbagi menjadi 4 triwulan. Ada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Saya sendiri memegang peran di salah satu kegiatan yang bernama AMH. AMH adalah aspirasi mahasiswa Hindu, di mana tujuannya dari kegiatan tersebut yaitu untuk menampung
kritik dan saran dari mahasiswa Hindu sebagai penilaian terhadap kinerja dari Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Dan bentuk dari kegiatan ini yaitu menyebarkan formulir melalui akun official account yang dibuat oleh FMHD UNUD yang disebarkan melalui masing-masing grup lewat Line ataupun WhatsApp. Kemudian sasaran di sini yaitu fungsionaris, kemudian anggota aktif dari FMHD UNUD serta masyarakat umum. Lalu waktu yang diadakan dalam kegiatan ini setiap 1 bulan sekali dan tempatnya disesuaikan serta sumber dana yang dipakai yaitu kas dari FMHD UNUD serta status di sini sebagai status kegiatan rintisan dengan memprioritaskan secara nistel. Sekian. Hai, perkenalkan nama aku Nela Ketut Ayu Gianti Tanyanyini dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2018. Aku merupakan salah satu anggota dari bidang advokasi dan aku bertanggung jawab pada program kerja diskusi akhir tahun. Nah, diskusi akhir tahun sendiri merupakan program kerja rintisan yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran mahasiswa Hindu terhadap isu-isu serta permasalahan yang terjadi di sekitar. Pada periode kepengurusan tahun ini, diskusi akhir tahun telah berjalan yaitu pada tanggal 28 Desember 2019 dengan mengangkat tema komersialisasi kesasaran Bali. Aku berharap semoga program kerja ini tetap dapat diteruskan di kepengurusan berikutnya karena dapat memberi kebermanfaatan dan tetap dapat menciptakan kader-kader Hindu yang kritis serta peka terhadap isu serta permasalahan yang terjadi di sekitar. Sekian dari aku, terima kasih. Satyam Eva Jayanti. Halo semutar semua, semoga diberikan kesehatan selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ika De Anipa Manaputra dari Fakultas Hukum Angkatan 2018, biasa dipanggil Andi. Dan di FMHD UNUD saya dipercaya sebagai anggota bidang advokasi. Nah, di dalam bidang advokasi saya mempertanggungjawabkan program kerja yang bernama Bakti Sosial Trihita Karana. Nah, apa itu Bakti Sosial Trihita Karana? Nah, tentunya tidak terlepas dari Trihita Karana, nilai-nilai di dalam Trihita Karana. Nah, kegiatan Bakti Sosial Trihita Karana adalah suatu kegiatan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai Trihita Karana, yaitu parayangan, pawongan, dan yang terakhir adalah palemahan. Nah, nilai-nilai Trihita Karana tersebut kami implementasikan ke dalam tujuan kami, yaitu yang pertama adalah parayangan, yaitu meningkatkan kesadaran atau meningkatkan serada bakti anggota FMHD UNUD kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua terkait dengan pawongan, maka tujuan ini adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial di dalam diri anggota FMHD UNUD terhadap masalah-masalah sosial dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan palemahan, maka tujuan daripada kegiatan bakti sosial ini adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian dari anggota FMHD UNUD terhadap kelestarian lingkungan yang memang sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia dan alam sekitar. Nah, di dalam kegiatan bakti sosial Trihita Karana ini adapun yang menjadi sasaran-sasaran kami, yang pertama tentunya adalah anggota FMHD UNUD, kemudian yang kedua adalah mahasiswa Hindu baik itu internal maupun eksternal Universitas Udayana, dan yang terakhir adalah masyarakat secara umum. Teman-teman semua, saya harap bahwa kegiatan bakti sosial ini dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, bahkan periode-periode, sana kegiatan bakti sosial ini dapat menimbulkan rasa kepedulian dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat secara umum. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, semoga teman-teman dimanapun berada dapat diberikan kesehatan oleh Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Terima kasih teman-teman semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sangayu Kompiang Intan Sri Rahayu, selaku Ketua Bidang Hubungan Informasi dan Jurnalistik. Perkenalkan, saya Imade Kusrisnawan, selaku Sekretaris Bidang Hubungan Informasi dan Jurnalistik. Bidang Hubungan Informasi dan Jurnalistik bertugas di dalam menyampaikan informasi terkait segala kegiatan yang dilaksanakan oleh FMHD UNUD kepada seluruh fungsionaris FMHD UNUD, alumni FMHD UNUD, mahasiswa Hindu Universitas Udayana, dan juga berbagai pihak luar lainnya.
Artinya, bidang hubungan informasi dan jurnalistik memiliki peranan yang penting di dalam menjaga hubungan baik organisasi FMHD UNUD dengan pihak internal maupun eksternal di ruang lingkup Universitas Udayana. Selain itu, bidang HIJ juga memberikan wadah kreativitas dan pengembangan diri di bidang jurnalisme. Peranan tersebut diwujudkan ke dalam 2 si. Yang pertama itu ada si hubungan informasi dan si jurnalistik. Si hubungan informasi bertugas sebagai public relation yang menghubungkan antara FMHD UNUD dengan organisasi yang terkait, tentunya dengan penyebaran informasi. Serta si jurnalistik yang bertugas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan penghayatan, kreativitas dalam berkarya, serta pengamalan ajaran-ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, tentunya dengan jurnalisme. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Aitami Andari, anggota dari Hubungan Informasi dan Jurnalistik. Informasi dan pengelolaan jaring sosial bertujuan untuk menjalin hubungan baik serta memberikan informasi seputar kegiatan di FMHD UNUD pada alumni FMHD UNUD ataupun organisasi di luar UNUD. Program kerja ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan FMHD UNUD melalui jaring sosial terkait. Om Santi Santi Santi. Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Astri Winanti, anggota Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Saya anggota bidang Hubungan Informasi dan Jurnalistik atau lebih dikenal dengan bidang HIJ. Adapun program kerja yang saya pegang adalah Buletin Saraswati. Buletin Saraswati merupakan media cetak yang diterbitkan oleh FMHD UNUD dalam periode tertentu yang bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan, artikel, opini, maupun berbagai karya yang berkaitan dengan FMHD UNUD. Sekian perkenalan dari saya. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Darmiti dari bidang Hubungan Informasi dan Jurnalistik. Di sini saya memegang 2 program kerja. Untuk program kerja yang pertama yaitu Papan Informasi, kemudian program kerja yang kedua yaitu Ruang Jurnalis. Untuk program kerja yang pertama yaitu Papan Informasi, memiliki tujuan sebagai wadah untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan FMHD UNUD. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu sebagai wadah dalam meningkatkan kreativitas, baik itu anggota aktif maupun fungsionaris FMHD UNUD, khususnya di bidang tulis-menulis. Kemudian untuk program kerja yang kedua yaitu Ruang Jurnalis memiliki tujuan sebagai media untuk meningkatkan partisipasi anggota FMHD UNUD dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jurnalisme. Demikian program kerja yang saya pegang beserta tujuan-tujuannya saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikade Dwi Putri Antari. Saya merupakan anggota Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Saya adalah anggota bidang Hubungan Informasi dan Jurnalistik atau sering disingkat dengan HIJ. Program kerja yang saya pegang adalah Majalah Saraswati. Majalah Saraswati adalah majalah yang diterbitkan setiap 1 tahun sekali dan bertepatan dengan kegiatan Mahasiswa Upanayana. Program kerja Majalah Saraswati bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang seni dan budaya Hindu, serta sebagai wadah pengembangan kreativitas dan bakat dalam tulis-menulis, serta karya lainnya dalam bentuk media cetak. Sekian perkenalan dari saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Gede Satyaraga Wardana, anggota dari bidang Hubungan Informasi Jurnalistik
FPMAD Unut periode 2019-2020. Saya di sini memegang tanggung jawab di kegiatan pembuatan kartu tanda anggota. Nah, kartu tanda anggota ini bertujuan untuk mendata anggota aktif yang bernaung di FPMAD Unut dan juga membuat foto dan video kenangan. Dan foto video kenangan ini tujuannya yaitu untuk mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung selama kepengurusan bidang hubungan informasi jurnalistik FPMAD Unut 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Madi Krisma Yoga Mentra sebagai anggota dari bidang hubungan informasi dan jurnalistik. Nah, program kerja dari bidang HIJ itu diantaranya adalah pelatihan jurnalistik dan desain, kemudian ada pembuatan video perkenalan fungsionaris. Nah, untuk pelatihan desain dan pelatihan jurnalistik ini merupakan suatu wadah bagi mahasiswa Hindu, khususnya di Universitas Udayana, untuk meningkatkan kreativitas dan meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu di sekitar. Kemudian untuk pembuatan video perkenalan ini bertujuan untuk memperkenalkan fungsionaris kepada pihak-pihak yang terkait.